Pada kali ini saya ingin membahas mengenai bangun datar lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan bangun datar yang terbentuk dari semua titik-titik yang mempunyai jarak yang sama dan mempunyai satu titik pusat. Oke, sebelum kita mempelajari tentang unsur-unsur dan sifat-sifat lingkaran, kita harus tahu dulu apa benda-benda sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Yang pertama yaitu uang logam. Berbentuk apakah uang logam ini? Benar sekali, uang logam ini berbentuk lingkaran. Kemudian ini adalah tutup botol. Berbentuk apakah tutup botol ini? Benar sekali. Jadi ini adalah bentuk lingkaran. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat dan unsur lingkaran. Sifat-sifat lingkaran yaitu lingkaran mempunyai satu sisi saja dan mempunyai satu titik pusat. Bisa kita lihat bersama bahwa lingkaran itu mempunyai satu sisi dan mempunyai satu titik pusat yang berada di tengah-tengah atau berada di dalam lingkaran tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas unsur-unsur lingkaran. Jadi yang pertama yaitu ada jari-jari. Apa sih jari-jari lingkaran itu? Jadi jari-jari lingkaran itu adalah jarak antara titik pusat dengan ujung titik lingkaran. Jadi ini adalah jari-jari. Garis ini adalah jari-jari lingkaran yang dilambangkan dengan huruf R kecil. Yang selanjutnya yaitu diameter lingkaran. Apa sih diameter lingkaran itu? Diameter lingkaran yaitu jarak antara ujung titik lingkaran ke ujung titik lingkaran yang lain yang melewati titik pusat. Jadi membelah dua bagian lingkaran seperti ini. Ini dari sini ke sini dan membentuk garis itu disebut dengan diameter. Diameter lingkaran. Dan yang selanjutnya yaitu adalah busur. Apa sih busur itu? Jadi busur adalah sebuah garis lengkung pada lingkaran, sebuah garis lengkung pada lingkaran yang dihubungkan antara dua titik lengkung dalam sebuah lingkaran. Jadi ini adalah busur lingkaran di bawah ini. Ini adalah busur lingkaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu tali busur. Apa sih tali busur? Jadi tali busur adalah garis yang menghubungkan busur tersebut. Jadi diberi garis busur tersebut di sini. Ini adalah sebuah tali busur yang menghubungkan dua titik lengkung. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu lingkaran mempunyai tembereng. Apa sih tembereng itu? Jadi tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Ini tali busur dan ini busur lingkaran, dan kemudian daerah ini merupakan sebuah tembereng. Unsur yang selanjutnya yaitu juring lingkaran. Apa sih juring lingkaran? Jadi juring lingkaran merupakan daerah yang yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran. Ini adalah dua jari lingkaran dan dibatasi oleh busur. Dan ini busur, ini jari-jari lingkaran. Jadi juring lingkaran itu adalah daerah yang diarsir yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai lingkaran. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvina Rusdiana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Yang pertama yakni ada segitiga lancip. Apa sih segitiga lancip itu? Nah, di sini segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Nah, terus apa sih sudut lancip sendiri itu? Nah, sudut lancip itu merupakan sudut yang besaran derajatnya lebih besar dari 0 derajat, tetapi juga lebih rendah dari 90 derajat. Yang kedua yakni adalah segitiga tumpul. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga tumpul itu? Nah, segitiga tumpul sendiri ini merupakan kebalikan dari segitiga lancip. Nah, sifat utama dari segitiga tumpul adalah salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut segitiga yang besarannya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian yang ketiga yakni ada segitiga siku-siku. Sudut siku-siku terdiri dari sebuah sisi yang tegak lurus secara vertikal dan horizontal. Sudut siku-siku ini memiliki sudut sebesar 90 derajat. Nah, secara sederhananya, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau memiliki besaran sudut sebesar 90 derajat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang mana saya akan membahas sifat-sifat segitiga sama berdasarkan sisi. Yang pertama, sifat segitiga berdasarkan sisi itu ada 3. Yang pertama, ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Yang pertama, segitiga sama sisi yakni merupakan
segitiga yang mempunyai sisi tiga-tiganya itu sama panjang. Ini contohnya ini saya menggunakan 6 cm, 6 cm dan 6 cm. Dan pada segitiga sama sisi ini mempunyai titik sudut yang sama besarnya. Di sini saya menggunakan 60 derajat, 60 derajat dan 60 derajat, di mana semua sisi dan semua sudutnya ini sama panjang, yang dinamakan segitiga sama sisi. Dan dilanjut segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki di sini mempunyai sisi yang berhadapan ini sama panjang. Contohnya saya di sini menggunakan 7 cm dan 7 cm. Dan di bawahnya, sisi yang di bawahnya ini biasanya ini lebih kecil daripada sisi sampingnya. Di sini saya menggunakan sisi bawahnya ini 6 cm, dan dimana titik sudutnya ini yang berbeda ini cuma atasnya aja. Dan di yang samping ini biasanya yang berhadapan ini sama besarnya. Di sini saya menggunakan 60 derajat, 60 derajat, dan di sini ini 40 derajatan lah. Pokoknya yang berhadapan ini sama panjang, dinamakan segitiga sama kaki. Dan dilanjut ada segitiga sembarang. Oh, kebalik. Ini dinamakan segitiga sembarang. Kenapa? Karena di sini itu sisinya ini berbeda-beda ukuran. Di sini saya menggunakan 8, 6 dan 5. Masing-masing sisinya itu tidak sama panjang dan mempunyai titik sudut yang tidak sama besarnya juga. Di sini saya menggunakan ini membentuk sudut 90 derajat, dan yang ini 30 derajat, dan yang ini insya Allah 45 derajat, kayak gini. Baik, terima kasih.